Banjir bandang menerjang kawasan wisata Lembang, Kampung Pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Derasnya air menghanyutkan satu unit rumah warga dan seorang petani bernama Endang, 80 tahun. Diduga korban terseret banjir yang menerjang perkebunan saat beristirahat di gubuk. Proses pencarian korban dilakukan dengan menyusuri sungai sejauh 2 km. Hingga minggu sore korban belum ditemukan. Sementara akibat banjir, 21 rumah warga terendam. Saya lihat kondisinya tadi cukup miring tanahnya dan juga banyak alih fungsi lahan ya. Hutan banyak ditanami oleh tanaman sayur. Kasih pupuk jadi kan jadi gembur. Mungkin kalau kena hujan jadi bisa beresiko. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan wisata Lembang beberapa hari terakhir. Selain diterjang banjir bandang, longsor juga terjadi di 9 desa di Kecamatan Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Ini sebagai orang Bandung, saya patut berbangga loh, karena Persib 4 kali juara Liga 1. Luar biasa. Selamat. Tapi ya, walaupun saya bukan orang Bandung, tapi saya turut berbangga karena kamu adalah sahabat saya. Kalau kamu senang, saya juga senang. Berarti kamu juga Viking ya, sama ya? Aku suportif. Tapi sayang sekali Galuh kemarin nggak sempat pulang ya. Cuman kalau misalnya kita lihat di media sosial, di televisi, banyak sekali bobotoh yang turun ke jalan untuk bisa merayakan kemenangan ya. Euforianya juga didukung bersama dengan Gubernur Jawa Barat, KDM ya. KDM juga hadir di tengah-tengah mereka ikut merayakan kemenangan Persib dan juga memberikan bonus itu dari biaya atau dana pribadinya dia, bukan dari anggaran katanya. Luar biasa 1 miliar. Ya. Ini dari ngonten kalau nggak salah ya. Kayaknya emang kita perlu ngonten juga ya. Perlu ngonten juga ya. Tapi Galuh berbicara mengenai euforia yang ada sejumlah hal yang disayangkan ya. Karena beberapa oknum dari bobotoh yang mereka ini merusak fasilitas umum ya, sangat disayangkan. Dia. Sayang sekali. Tapi yang jelas ini menjadi pelajaran juga bagaimana nantinya ketika kita merayakan sebuah kemenangan, jangan sampai ada oknum-oknum yang akhirnya merusak, kemudian merugikan orang lain. Tapi ngomong-ngomong soal Persib yang juara, kemarin juga Indonesia didatangi oleh PM Tiongkok, ada Li Qiang, hadir di sini bertemu dengan Presiden Prabowo dan memutuskan untuk bekerja sama di sejumlah hal dan isu-isu strategis. Betul, ada 8 sektor Galuh yang diprioritaskan. Salah satunya adalah mengenai ketahanan pangan yang memang saat ini menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan Prabowo juga Gibran ya. Termasuk energi hijau, kemudian ekonomi, kesehatan, dan banyak bidang-bidang lainnya yang menjadi kerjasama kita. Ya mudah-mudahan nanti Indonesia, Tiongkok semakin erat hubungannya di 75 tahun kemitraan hubungan diplomatik ya. Dan tentu saja informasi lainnya juga akan banyak kami hadirkan di sini tentunya di Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Camar Haenda. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Polisi kembali menangkap seorang admin grup Facebook Cinta Sedarah di Bali. Persib juara, Bandung jadi lautan bobotoh. Foo Fighter, grup rock yang digawangi mantan personel Nirvana, Dave Grohl, akan konser di Jakarta Oktober mendatang. Kita awali Sindo Today hari ini, pemirsa, dari Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kebakaran hebat terjadi di kompleks asrama Sekolah Polisi Negara Padang Besi. 9 petak bangunan hangus terbakar. Kebakaran hebat menghanguskan kompleks asrama Sekolah Polisi Negara di Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. 9 petak rumah di Blok E hangus terbakar dalam waktu singkat.
Kebakaran diduga cepat merembet karena sebagian besar bangunan berbahan kayu dan sudah berusia puluhan tahun. 7 unit mobil damkar dari Pemkot Padang diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena kondisi bangunan yang rapuh dan mudah terbakar. Pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kita menurunkan armada, 7 armada dengan sekitar 75 personil. Proses pemadaman Pak, berapa lama Pak? Proses pemadaman ada sekitar lebih kurang 1 jam. Dari ada yang melihat bulan asap di salah satu asrama dan kemudian api menyala, langsung kemudian sama langsung menghubungi damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, 13 rumah warga terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di pom bensin mini badan usaha milik desa. Wih, habis sampai. Astagfirullah. 13 rumah warga terbakar di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantike, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Api juga membakar sebuah kendaraan roda 4 serta bangunan sarang walet. Warga berjibaku memadamkan api menggunakan mesin pompa air dan sebuah alat berat. Sementara petugas pemadam kebakaran harus menempuh perjalanan jauh dan menyeberangi sungai menggunakan feri agar bisa sampai ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Api pertama kali muncul dari pom bensin mini badan usaha milik desa. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Bahwa jumlah rumah yang terbakar itu berjumlah sekitar 13 buah rumah, 1 unit kendaraan mobil, dan 1 buah gedung walet. Kalau untuk penyebab kebakaran, sementara info yang kami dapat itu disebabkan karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Pemirsa, tembok sekolah SMA sepanjang 30 meter roboh hingga menutup akses jalan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tembok diduga roboh karena lapuk termakan usia dan menyebabkan pondasi tembok yang ada kurang stabil. Tembok sekolah milik SMA Negeri 103 Jakarta Timur roboh Sabtu sore lalu. Tembok sepanjang 30 meter yang roboh dan menutup ruas jalan Nusa Indah 5, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tembok yang roboh tersebut merupakan pembatas wilayah pemukiman warga RT 013 RW 04 dengan area sekolah. Tinggi tembok sekitar 3 meter, material bangunan dari tembok roboh nantinya akan dievakuasi oleh tim terkait. Pihak warga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah yang telah merespon baik terkait hal tersebut. Jadi ini pagar pembatas wilayah kita RT 13 dengan buktinya ketika tadi itu 3 bunga itu dirubuhin di kita kan, dan tambah-tambah juga ada getaran pekerjaan proyek itu kan, yaitu yang rubuh. Diduga tembok roboh karena telah lapuk termakan usia. Dan sebelum kejadian sedang ada pengerjaan proyek yang menimbulkan getaran dan diduga berpengaruh membuat pondasi tembok tidak stabil. Beruntung tak ada korban jiwa saat kejadian tengah libur sekolah. Warga berharap semoga kasusnya segera ditangani pihak terkait. Di Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Polisi menangkap terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku diduga otak dan pelaku penganiayaan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan.
Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal. Kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu, namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman kata dia. Rupanya nggak lama dibawa teriak, nggak tolong. Mau main dibacok katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kok aja ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara menghadirkan 1 orang ahli hukum pidana dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Rahmadi terkait dengan kasus dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum pemohon kecewa lantaran jawaban ahli hukum pidana dinilai kurang spesifik terhadap pertanyaan yang diajukan tim kuasa hukum. Sidang pra-peradilan ini digelar di ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Dalam sidang pra-peradilan ini, termohon dalam hal ini Bidang Hukum Polda Sumatera Utara tidak dapat menghadirkan saksi, tetapi menghadirkan ahli hukum pidana yang jawabannya dinilai kurang spesifik. Suhandri Umar, kuasa hukum Rahmadi, kecewa saat penyidik mencantumkan status tersangka terhadap kliennya dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP pada 3 Maret 2025. Pasalnya, setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memintai keterangan para saksi, barulah kliennya ditetapkan tersangka pada 6 Maret 2025. Tersangka, sehingga kami merasa dari penasihat hukum itu adalah suatu hal yang tidak wajar seperti yang diajukan oleh ahli kami pada persidangan yang lalu, yaitu Profesor Dr. Zamin Ginting, yang menyatakan bahwa ketika terjadi 2 kali penetapan tersangka atau penetapan tersangka di dalam SPDP tanpa 2 alat bukti yang sah, itu menyatakan bahwa batal demi hukum penetapan tersangka. Tersangka kasus dugaan kepemilikan narkoba 10 kg Rahmadi ditangkap aparat Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama 2 temannya, yakni Ardian Syah Saragih, 44 tahun, dan Andre Yusnizar, 40 tahun, pada 3 Maret 2025 lalu. Tersangka juga turut melaporkan alami penganiayaan oleh kedua oknum polisi yang aksinya terekam CCTV tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan di Jember, Jawa Timur mengalami luka bakar hampir di seluruh bagian kaki kirinya usai disiram kuah bakso oleh tantenya. Ya, aksi kecil pelaku dipicu rasa kesal dengan jawaban korban saat ditanya pulang bermain. Kenapa kamu matakan diginikan? Ya, kok diginikan kamu? Kenapa? Ya Allah, sebenarnya apa benar? Hah? Bila saya berdaya?
Beredar sebuah video seorang bocah perempuan berinisial Z yang berseragam SD di Kecamatan Kalisat, Jember terlihat sedang ditanya oleh gurunya terkait luka bakar pada kaki kirinya. Kenapa kamu matakan diginikan? Ya, kok diginikan kamu? Kenapa? Ya Allah, sebenarnya apa benar? Hah? Bila saya berdaya? Ternyata yang membuat luka bakar tersebut tak lain adalah tantenya sendiri lantaran disiram kuah bakso beberapa pekan lalu, tepatnya di masa liburan sekolah. Meski luka bakar itu sudah berangsur mengering, keluarga dan lembaga terkait dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran mengandung unsur KDRT. Tak menunggu lama, pelaku langsung diamankan oleh polisi Resort Jember di rumahnya. Korban memang tinggal bersama tante dan neneknya lantaran orang tuanya bekerja di Kalimantan. Berdasarkan laporan yang kita terima, awalnya yang bersangkutan keluar rumah yang disampaikan oleh pelaku tanpa izin keluarga. Sejak pagi sampai malam. Tahu-tahu malam ketemu yang bersangkutan pulang ke rumah membawa toples. Ketika ditanya toples itu milik siapa, ngambil di mana, korban tidak menyampaikan apapun. Jadi sehingga membuat tantenya marah, emosi, yang selanjutnya diancam. Pada saat itu kebetulan tantenya memanasi kuah bakso yang ada di dapur. Selanjutnya tantenya mengancam kalau kamu tidak jujur akan saya siram menggunakan air panas ini. Setelah diinterogasi, sang tante berinisial NAR akhirnya ditetapkan tersangka. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Polres Gresik berhasil menangkap seorang pria yang diduga admin grup Facebook Cinta Sedarah. Tersangka ditangkap di Bali usai polisi mendapat laporan warga Gresik terkait unggahan menyimpang tersangka di media sosial. Tersangka berinisial IDG hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur. Pegawai Biro Travel di Bali ini ditangkap karena diduga sebagai pengelola atau admin grup Facebook Cinta Sedarah yang menyebarkan konten-konten menyimpang serta narasi yang mengarah pada penyimpangan seksual. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Gresik yang langsung ditindaklanjuti tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dengan melakukan pelacakan digital hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di Bali. Hari ini kami amankan pelaku yang berada di Bali yang selaku admin grup Cinta Sedarah. Berapa dia amankan? Sejauh ini masih satu. Ini masih kami kembangkan karena terkait dengan grup ini juga ada kaitannya dengan yang ditangani oleh Direktorat Siber Mabes Polri. Pemirsa, pendukung Persib Bandung Bobotoh turun ke jalan untuk merayakan pesta kemenangan Persib di Liga 1. Ya, seluruh pemain Persib dan ofisial diarak mengikuti pawai berkeliling kota Bandung. Iring-iringan bobotoh memadati ruas jalan dari kawasan Rancaekek hingga Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Para bobotoh mengarah ke barat Kota Bandung guna menyaksikan konvoi kemenangan yang digelar sepanjang hari. Konvoi dimulai dari kawasan Balai Kota hingga dipusatkan di kawasan Gedung Sate. Tak hanya menggunakan sepeda motor, sejumlah bobotoh bahkan menggunakan mobil pick-up untuk mengikuti konvoi. Sejumlah acara akan digelar dalam pesta juara. Konvoi ini juga memberikan berkah tersendiri bagi para pedagang bendera dan pakaian Persib. Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta agar konvoi kemenangan Persib dilakukan dengan tertib. Konvoi harus mengutamakan keselamatan dan memperhatikan kenyamanan warga. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari H konvoi perayaan kemenangan Persib Bandung. Ya, ini puncak dari perayaan ini dan saya berharap kepada seluruh bobotoh untuk tetap melaksanakan konvoi ini dengan tertib, aman dan nyaman. Jangan sampai membuat nama Persib rusak. Yang pertama, jaga keselamatan masing-masing. Kedua, juga jaga keselamatan warga yang lain. Hormati para pengguna jalan yang lain.
tertib, jangan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Rayakan kemenangan Persib Bandung yang kembali juara Liga 1. Warga di Desa Sukasenang, Garut, Jawa Barat menggelar cukur rambut massal. Ya, soal itu warga juga memotong tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. Keberhasilan Persib yang kembali menjadi juara Liga 1 musim 2024-2025 dirayakan warga Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat. Sejumlah warga mencukur rambut mereka. Bobotoh Persib yang mayoritas orang tua ini rela menggunduli rambutnya karena sebelumnya sudah bernazar. Bila Persib juara, mereka akan memotong rambut sebagai ungkapan kebahagiaan. Kita semua warga Kampung Cikaraprop, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, ikut senang untuk menyambut pesta kemenangan Persib yang keempat kalinya. Tak hanya potong rambut, mereka juga memotong tumpeng bertuliskan Persib juara back to back yang dipimpin langsung kepala desa setempat. Sekarang lagi syukuran Persib juara back to back yang keempat. Kenapa nih warga sampai digundulin gitu, Pak? Karena bentuknya masyarakat syukuran terhadap kemenangan Persib yang keempat. Mereka berharap tim Persib Bandung tetap kompak dan bisa terus mempertahankan gelar juara. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda terjatuh dari atas flyover Pasupati, Kota Bandung saat merayakan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 Indonesia pada Sabtu malam. Ya, sesaat sebelum kejadian, warga melihat tubuh pemuda itu sempat bergelantungan hingga akhirnya jatuh dari ketinggian 40 meter. Diangkat dulu aja, diangkat dulu. Dalam video amatir terlihat petugas berupaya mengevakuasi korban yang mengalami luka parah di antara tanaman tak jauh dari taman film di bawah flyover Pasupati, Bandung. Peristiwa terjadi pukul 20:30 pada Sabtu malam dan korban sempat bergelantungan untuk bertahan namun akhirnya terjatuh. Korban kemudian dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa ini dalam penanganan Polsek Bandung Wetan. Tangannya diangkat dulu aja, diangkat dulu. Pemirsa, Pak Sultri tewas tertabrak minibus di Jombang, Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.